Namaku Marni. Aku tidak pernah bangga dengan ceritaku, tapi ini nyata. Dan sampai sekarang, aku masih sering bertanya-tanya di titik mana aku seharusnya berhenti sebelum semuanya berubah terlalu jauh. Aku bukan orang yang bangun pagi lalu memutuskan untuk mengkhianati hidup yang sudah kubangun sendiri. Aku juga bukan perempuan yang sejak awal berniat merusak rumah tangga orang lain. Tapi hidup, entah kenapa, seringkali membawa kita ke lorong-lorong sempit yang tidak kita rencanakan, lalu memaksa kita memilih dalam kondisi paling lelah. Semua bermula dari satu perjalanan dinas yang sebenarnya terlihat sepele. 3 hari, 2 malam, kota yang bahkan namanya pun tidak terlalu akrab di kepalaku. Aku berangkat sendirian, tanpa rekan kantor, tanpa atasan. Tugasku hanya menghadiri rapat singkat dan memastikan kerjasama berjalan sesuai kontrak. Tidak ada yang istimewa. Bahkan kalau boleh jujur, aku ingin perjalanan itu cepat selesai supaya aku bisa pulang. Hari itu aku tiba menjelang malam. Badanku lelah. Bukan hanya karena perjalanan panjang, tapi juga karena pikiran yang rasanya tidak pernah benar-benar tenang sejak beberapa tahun terakhir. Masalah rumah, pekerjaan, dan diriku sendiri seperti saling tertabrakan tanpa jeda. Aku merasa hidup berjalan, tapi aku tertinggal di belakangnya. Hotel tempatku menginap terlihat biasa saja. Bangunannya tidak terlalu tinggi, lampunya hangat tapi sedikit redup, seperti hotel yang lebih sering dikunjungi tamu-tamu singgah daripada wisatawan. Bukan hotel mewah yang membuat orang ingin berlama-lama, tapi juga tidak murahan. Tempat yang netral, tanpa kesan apapun. Saat itu aku bahkan tidak memperhatikan nama hotelnya dengan sungguh-sungguh. Aku masuk ke lobi dengan langkah berat, menarik koper kecilku sambil memeriksa ponsel. Tidak ada pesan baru. Dari kantor hanya ada notifikasi email otomatis. Dari rumah, sunyi. Sunyi yang belakangan ini terasa semakin sering. Resepsionis menyapaku dengan sopan. Seorang pria muda dengan senyum profesional yang terlihat agak lelah juga. Aku menyerahkan kartu identitas, menyebutkan namaku seperti biasa. Saat dia mengetik di komputer, aku melihat keningnya sedikit berkerut. Tidak lama, hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk tertangkap oleh mataku yang sedang sensitif terhadap hal-hal kecil. Bu Marni, kamar sudah siap, katanya akhirnya sambil menyerahkan kartu kunci. Aku mengangguk. Tidak ada kecurigaan apapun. Dalam pikiranku hanya ada satu keinginan sederhana, mandi air hangat, lalu tidur. Aku naik lift sendirian. Musik di dalam lift pelan, entah lagu lama atau hanya instrumental tanpa makna. Aku bersandar, menutup mata sejenak. Di cermin lift aku melihat wajahku sendiri. Wajah seorang perempuan yang terlihat baik-baik saja di luar, tapi rapuh di dalam. Aku sudah terbiasa dengan ekspresi itu. Lorong kamar hotel terasa sunyi. Karpetnya tebal, menyerap suara langkah kakiku. Aku berjalan mengikuti nomor kamar, membuka pintu, lalu masuk. Hal pertama yang kulihat bukan ranjang atau televisi, melainkan sebuah tas pria di atas meja kecil dekat jendela. Tas kerja warna hitam, rapi, tidak terlihat seperti tas milik karyawan hotel. Aku berhenti melangkah. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku menoleh ke sekeliling. Kamar itu terlihat sudah digunakan. Tirai sedikit terbuka seolah sebelumnya ada seseorang yang melihat keluar. Di kamar mandi, aku mendengar tetesan air yang baru saja berhenti. Aku melangkah pelan ke sana dan melihat sikat gigi di wastafel. Masih basah. Panik mulai menjalar. Kepalaku langsung dipenuhi satu pikiran. Aku salah kamar. Aku buru-buru keluar, pintu kututup setengah, lalu kulihat nomor kamar. Benar, tidak salah satu angka pun. Aku mengecek lagi kartu kunci. Nomornya sama. Aku berdiri di lorong merasa bodoh sekaligus cemas. Malam itu terasa tiba-tiba dingin. Belum sempat aku berpikir lebih jauh, pintu kamar terbuka dari dalam. Pria berdiri tepat di depanku. Kami sama-sama terkejut. Wajahnya menunjukkan kebingungan yang sama dengan yang kurasakan. Dia memegang ponselnya di tangannya, seolah baru saja selesai menerima panggilan. Kami saling diam beberapa detik. Tidak ada yang langsung bicara. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, begitu keras sampai rasanya memalukan. Lalu dia berkata pelan, nadanya ragu tapi sopan. Maaf, ini kamar atas nama Marni, kan? Kalimat itu terdengar sederhana, tapi saat itu aku tidak tahu bahwa kalimat itulah yang akan mengubah caraku melihat diriku sendiri dan mungkin juga hidup orang lain.
Aku menelan ludah. Iya, saya Marni. Jawabku hampir berbisik. Dia terlihat semakin bingung. Dia menoleh ke dalam kamar, lalu kembali menatapku. Saya juga check-in atas nama Marni. Aku tertawa kecil, refleks karena situasinya terasa absurd. Mungkin hotelnya yang salah, kataku mencoba bersikap rasional. Kami sama-sama berdiri canggung di lorong, sampai akhirnya aku memutuskan kembali ke lobi. Dia ikut turun. Sepanjang perjalanan lift tidak ada percakapan. Aku hanya sesekali melirik bayangannya di cermin. Dia terlihat sekitar seusia denganku, mungkin sedikit lebih tua. Pakaiannya rapi, seperti orang yang terbiasa bekerja di kantor. Wajahnya tidak istimewa, tapi ada sesuatu yang tenang di matanya. Di lobi, resepsionis terlihat panik saat mendengar penjelasan kami. Dia meminta maaf berulang kali. Ternyata memang ada kesalahan sistem. 2 tamu dengan nama yang sama dimasukkan ke satu kamar. Hal yang jarang terjadi, katanya. Tapi tetap terjadi. Solusinya sederhana. Salah satu dari kami akan dipindahkan ke kamar lain. Resepsionis bertanya, siapa yang datang lebih dulu? Aku menjawab jujur bahwa aku baru saja tiba. Pria itu mengangguk, mengatakan bahwa dia sudah check-in sejak sore. Aku dipindahkan ke kamar lain di lantai yang sama. Resepsionis mengantarku sampai pintu, meminta maaf lagi, lalu pergi. Aku masuk ke kamar baru yang kosong dan lebih sunyi. Tidak ada tas, tidak ada sikat gigi basah, tidak ada kesalahan. Seharusnya semuanya selesai di situ. Aku mandi, mengganti pakaian, lalu duduk di tepi ranjang. Tapi entah kenapa pikiranku tidak bisa diam. Wajah pria itu terus muncul di benakku. Bukan karena ketertarikan, lebih kerasa aneh yang sulit dijelaskan. Seperti sebuah kejadian kecil yang meninggalkan bekas tanpa alasan jelas. Ponselku berbunyi. Pesan dari kantor, menanyakan kesiapan rapat besok. Aku membalas singkat. Lalu ponsel kembali diam. Aku menatap layar beberapa detik, berharap ada pesan lain yang masuk. Tidak ada. Aku rebahkan tubuh, menatap langit-langit kamar. Di rumah, suamiku mungkin sedang menonton televisi atau tertidur di sofa. Kami sudah lama tidak benar-benar bicara dari hati ke hati. Percakapan kami hanya soal rutinitas, tagihan, dan hal-hal teknis. Tidak ada tanya kabar yang sungguh-sungguh. Tidak ada pelukan yang terasa hangat. Aku tidak menyalahkannya sepenuhnya. Aku juga berubah. Aku menjadi pendiam, cepat lelah, dan lebih sering memilih diam daripada berdebat. Kami sama-sama bertahan tapi lupa caranya hidup. Sekitar setengah jam kemudian, seseorang mengetuk pintu kamarku. Aku terkejut. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 9 malam. Aku tidak memesan apapun. Aku membuka pintu dengan hati-hati. Pria itu berdiri di sana. Pria dari kamar tadi. Dia terlihat canggung, memegang 2 gelas kopi dalam kemasan kertas. Maaf kalau mengganggu, katanya cepat. Saya cuma, resepsionis bilang Ibi dipindahkan ke kamar ini. Saya pikir mungkin kita sama-sama lelah gara-gara kesalahan tadi. Saya beli kopi. Kalau tidak berkenan, tidak apa-apa. Aku menatapnya beberapa detik. Otakku mengatakan aku seharusnya menolak. Logikaku berteriak bahwa ini tidak perlu. Tapi ada bagian lain dalam diriku yang sudah lama kosong, yang akhirnya berbicara lebih keras. Tidak apa-apa, kataku akhirnya. Terima kasih. Kami duduk di kursi dekat jendela. Jarak kami cukup aman, tapi suasananya tetap berbeda. Kami berbincang ringan, tentang pekerjaan, tentang perjalanan dinas, tentang betapa lelahnya rapat yang seringkali tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada topik pribadi, tidak ada niat apapun. Setidaknya itu yang aku katakan pada diriku sendiri. Namanya ternyata juga Marni. Nama lengkapnya sama, hanya berbeda 1 huruf di belakang yang sering diabaikan sistem. Kami tertawa kecil soal kebetulan itu. Rasanya aneh, tapi juga akrab. Aku tidak ingat tepatnya kapan tawa itu berubah menjadi keheningan yang nyaman. Tidak ada yang terburu-buru mengakhiri pertemuan. Waktu seperti melambat. Aku merasa didengar meski dia tidak bertanya hal-hal dalam. Aku merasa dilihat sebagai manusia, bukan sekedar peran. Saat akhirnya dia pamit, aku menutup pintu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan bahagia, bukan juga bersalah. Lebih seperti sadar bahwa ada sesuatu dalam diriku yang sudah lama tertidur, lalu tersentuh pelan malam itu. Aku bersandar di pintu, menghela nafas panjang. Aku tidak tahu apa yang menantiku keesokan harinya. Aku tidak tahu bahwa kesalahan kecil soal nama itu akan menjadi awal dari serangkaian keputusan yang akan menguji batas moral dan keberanianku sendiri. Malam itu aku tidur dengan gelisah. Dalam mimpiku, aku berjalan di lorong hotel yang panjang.
Pintu-pintu kamar terbuka satu persatu, masing-masing memanggil namaku dengan suara yang berbeda. Dan aku tidak tahu harus masuk ke pintu yang mana. Aku terbangun dengan perasaan tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang mulai bergerak di dalam diriku. Sesuatu yang seharusnya tetap diam. Dan aku belum tahu bahwa aku sudah melangkah terlalu dekat ke tepi, bahkan sebelum menyadarinya. Namanya Raka. Aku tahu itu dari cara dia menyebutkan namanya dengan nada datar, tapi jujur. Seolah tidak sedang berusaha membuat kesang apapun. Nama yang sederhana, mudah diingat, dan entah kenapa terasa cocok dengan wajahnya. Tidak ada kesan berlebihan. Semuanya biasa saja. Justru itu yang membuatku nengah. Ternyata hotel memang salah input data. Ada 2 tamu dengan nama depan yang sama, dan sistem mereka tidak membaca detail lain. Kamar kami tertukar begitu saja, seperti 2 barang yang diberi label serupa, lalu diletakkan sembarangan. Kesalahan kecil, kata resepsionis. Hal sepele yang bisa diperbaiki dengan cepat. Seharusnya memang selesai sampai di situ. Aku bisa minta pindah kamar, menutup pintu, dan melanjutkan hidupku seperti sebelum aku menginjakkan kaki di kota itu. Tidak ada yang akan berubah. Tidak ada yang perlu diingat. Tapi nyatanya, setelah semua itu dibereskan, aku dan Raka justru duduk berhadapan. Bukan karena rencana, bukan juga karena niat tertentu. Situasinya seperti mengalir begitu saja, tanpa aba-aba. 2 orang yang sama-sama lelah, terjebak di ruang yang sama, dengan secangkir minuman hangat di antara kami. Aku masih ingat, saat itu hotel menyediakan teh karena mesin kopi di lobi sedang bermasalah. Teh biasa, tanpa aroma khusus, tapi hangatnya terasa pas. Kami duduk agak berjauhan, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Jarak aman, setidaknya menurut pikiranku saat itu. Awalnya hanya basa-basi, pertanyaan standar yang sering muncul ketika 2 orang asing mencoba bersikap sopan. Pekerjaan apa? Dari kota mana? Berapa lama akan tinggal? Aku menjawab seperlunya. Raka juga begitu. Tidak ada yang terlalu pribadi. Tidak ada yang terasa berbahaya. Dia bekerja di bidang konsultan proyek, sering berpindah kota, jarang punya waktu untuk benar-benar berhenti. Aku bercerita tentang pekerjaanku yang menuntut ketelitian dan kesabaran, tentang rapat-rapat panjang yang kadang terasa kosong. Kami tertawa kecil ketika menyadari betapa miripnya keluhan kami, meski bidang kami berbeda. Pembicaraan mengalir pelan, tidak ada jeda canggung, tidak ada keharusan untuk mengisi keheningan. Kalau kami diam, diamnya terasa nyaman, seperti 2 orang yang tidak perlu berpura-pura. Entah sejak kapan topiknya bergeser. Tidak drastis, tapi terasa. Dari pekerjaan, kami masuk ke soal lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah yang sulit dijelaskan. Lelah bangun setiap hari dengan perasaan yang sama. Lelah menjalani rutinitas tanpa benar-benar merasa hadir di dalamnya. Raka yang lebih dulu membuka sedikit celah. Dia tidak mengeluh dengan nada dramatis. Tidak ada cerita panjang yang berlebihan. Dia hanya bilang, pelan, bahwa akhir-akhir ini pulang ke rumah tidak lagi terasa seperti pulang. Kalimat itu sederhana, tapi ada beban di dalamnya. Aku tidak langsung menanggapi. Aku hanya mengangguk, memberi tanda bahwa aku mendengar. Dan dia melanjutkan bahwa rumah tangganya berjalan, tapi tanpa percakapan yang berarti. Bahwa dia dan istrinya seperti 2 orang yang berbagi atap, bukan kehidupan. Tidak ada pertengkaran besar. Justru itu yang membuatnya terasa lebih hampa. Aku mendengarkan. Aku benar-benar mendengarkan. Tanpa menyela, tanpa memberi nasihat. Dan di tengah ceritanya, aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku terasa sedikit sesak. Aku mengenali perasaan itu, bukan dari cerita orang lain, tapi dari hidupku sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada orang yang benar-benar mendengarkanku juga. Bahkan sebelum aku mulai bercerita, cara Raka menatapku tidak menuntut, tidak menghakimi, tidak juga penuh rasa ingin tahu yang berlebihan, hanya perhatian yang tenang. Aku tidak menceritakan suamiku secara detail. Aku tidak menyebut nama. Aku tidak membuka luka-luka lama satu persatu. Aku hanya berkata bahwa aku juga sedang berada di fase yang melelahkan, bahwa kadang aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri, bahwa aku sering menahan banyak hal karena merasa percuma untuk dibicarakan. Raka mengerti tanpa banyak basa-basi. Dia tidak berkata, "Aku paham," dengan nada klise. Dia hanya mengangguk pelan, seolah mengkonfirmasi sesuatu yang sudah dia duga. Seolah apa yang kurasakan bukan hal yang aneh atau berlebihan.
Waktu terasa berjalan cepat. Teh kami sudah dingin tanpa kami sadari. Lobi hotel mulai sepi. Jam di dinding menunjukkan bahwa malam sudah semakin larut. Akhirnya, pihak hotel kembali menghampiri kami. Mereka menawarkan satu kamar tambahan agar tidak ada kebingungan lagi. Raka bisa pindah atau aku yang pindah, tergantung siapa yang lebih nyaman. Semua diatur dengan profesional. Masalah selesai. Raka berdiri lebih dulu. Dia tersenyum kecil, sedikit canggung, seperti orang yang tidak terbiasa dengan situasi semacam ini. Aku ikut berdiri. Ada jeda aneh di antara kami. Seperti ada kalimat yang ingin diucapkan tapi tidak tahu harus bagaimana. Sebelum pergi, Raka berkata, dengan nada setengah bercanda tapi terdengar serius, "Kalau besok sarapan, kita ketemu lagi?" Pertanyaan itu sederhana, tidak mengandung janji, tidak ada ajakan yang jelas. Hanya sarapan, hal yang wajar dilakukan tamu hotel. Aku ragu. Keraguan itu nyata dan terasa jelas. Ada bagian dalam diriku yang langsung mengingatkan bahwa ini tidak perlu. Bahwa aku bisa saja tersenyum, mengucapkan terima kasih, lalu kembali ke kamarku dan melupakan semuanya. Tapi ada juga bagian lain yang sudah lama merasa sendiri. Bagian yang haus akan percakapan tanpa tuntutan. Bagian yang ingin merasa dilihat meski hanya sebentar. Aku mengangguk. Dan disitulah kesalahan kecil mulai tumbuh. Malam itu aku kembali ke kamar dengan pikiran yang tidak tenang. Aku mencoba tidur, tapi mataku menatap langit-langit terlalu lama. Percakapan tadi terus terulang di kepalaku. Bukan karena isinya yang luar biasa, tapi karena perasaan setelahnya. Perasaan ringan yang sudah lama tidak kurasakan. Aku tidak bermimpi buruk. Aku juga tidak bermimpi indah. Tidurku dangkal, terputus-putus. Aku terbangun beberapa kali, memeriksa ponsel lalu memejamkan mata lagi. Pagi datang lebih cepat dari yang kuinginkan. Cahaya matahari menembus tirai, membuat kamar terasa lebih terang dan lebih nyata. Aku mandi lebih lama dari biasanya. Berdiri di bawah air hangat, aku menatap pantulan wajahku di cermin. Ada sesuatu yang berbeda, bukan perubahan fisik, tapi ekspresi yang sulit dijelaskan. Aku berdandan sederhana, tidak berlebihan, tapi juga tidak asal. Itu saja sudah membuatku merasa bersalah, meski aku belum melakukan apapun. Aku turun ke ruang makan hotel. Aroma kopi menyambut, bercampur dengan suara alat makan dan percakapan pelan para tamu. Aku melihat sekeliling, berusaha tampak biasa saja, seolah aku tidak sedang mencari siapapun. Raka duduk di sudut, dekat jendela. Dia melihatku hampir bersamaan dengan aku melihatnya. Kami saling tersenyum, refleks. Senyum kecil yang terasa terlalu mudah. Kami sarapan bersama, lagi-lagi tanpa rencana besar. Percakapan kami lebih ringan pagi itu, tentang makanan hotel yang standar, tentang cuaca, tentang jadwal rapat masing-masing. Tapi di sela-selanya, ada keakraban yang mulai terbentuk. Keakraban yang tidak dibangun dari waktu lama, tapi dari rasa senasib yang diam-diam kami bagi. Aku sadar, aku tertawa lebih lepas dari biasanya. Aku juga sadar aku tidak berpikir tentang suamiku selama kami duduk di sana. Kesadaran itu datang terlambat, setelah semuanya berjalan. Setelah sarapan, kami berpisah untuk urusan masing-masing. Tidak ada janji bertemu lagi hari itu. Tidak ada pesan yang langsung bertukar. Semua terlihat normal. Terlalu normal sampai aku hampir meyakinkan diriku bahwa tidak ada yang salah. Sepanjang rapat pikiranku beberapa kali melayang. Aku memaksa diri untuk fokus. Aku mencatat, menjawab pertanyaan, dan bersikap profesional. Tapi di sela-sela itu, ada perasaan yang terus mengganggu. Perasaan yang bukan sekedar ketertarikan, tapi pengakuan diam-diam bahwa aku menikmati keberadaan seseorang di luar hidupku. Sore harinya, aku kembali ke hotel dengan tubuh lelah. Aku berbaring sejenak, mencoba menenangkan pikiran. Ponselku berbunyi. Pesan singkat dari Raka. Isinya tidak penting, hanya menanyakan apakah rapatku berjalan lancar. Aku menatap layar ponsel beberapa detik sebelum membalas. Balasanku singkat, sopan, dan terlihat aman. Tapi detak jantungku tidak sejalan dengan kata-kata yang kuketik. Percakapan itu berlanjut. Tidak intens, tidak juga jarang. Seperti dua orang yang mencoba menjaga jarak tapi terus saja menemukan alasan untuk bicara. Kami tidak membicarakan pasangan masing-masing. Kami juga tidak membicarakan perasaan. Kami hanya berbagi hal-hal kecil yang entah kenapa terasa berarti. Aku tahu, ini bukan awal dari sesuatu yang baik. Aku tahu sejak awal bahwa kenyamanan ini tidak datang tanpa resiko. Tapi aku juga tahu,
Untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, aku merasa hidupku sedikit bernafas. Dan di sanalah letak bahayanya. Bukan pada tindakan besar yang jelas salah, tapi pada kenyamanan kecil yang pelan-pelan mengikis batas. Pada percakapan yang terlalu nyaman, sampai aku lupa mengingatkan diriku sendiri untuk berhenti. Aku belum melangkah jauh. Setidaknya itu yang kukatakan pada diriku saat itu. Aku masih merasa punya kendali. Aku masih percaya bahwa aku bisa menarik diri kapan saja. Aku tidak sadar bahwa setiap pesan yang kubalas, setiap tawa yang kubagi sedang membentuk jarak baru, bukan antara aku dan Raka, tapi antara aku dengan hidup yang seharusnya kupertahankan. Dan tanpa kusadari, aku sudah berdiri di ambang sesuatu yang tidak lagi bisa disebut kebetulan. Hari kedua terasa ringan. Terlalu ringan sampai aku beberapa kali merasa ada yang tidak wajar. Tapi aku memilih mengabaikannya. Bangun pagi tanpa beban, berjalan ke ruang makan dengan langkah yang tidak tergesa, dan tersenyum sebelum sempat berpikir kenapa aku tersenyum. Perasaan itu tidak pernah datang tiba-tiba, melainkan tumbuh dari hal-hal kecil yang terasa aman. Kami sarapan bersama lagi. Tidak ada janji tertulis, tidak ada pesan yang mengikat. Tapi entah bagaimana, kami tahu akan bertemu. Raka datang lebih dulu, membawa 2 cangkir kopi dari mesin yang sama seperti kemarin. Kami duduk di tempat yang sama, dekat jendela, seolah itu sudah menjadi kebiasaan. Percakapan kami mengalir tanpa usaha. Tidak ada topik berat, tidak ada pengakuan. Hanya cerita ringan tentang jadwal hari itu, tentang makanan yang terlalu asin, tentang hujan semalam yang membuat udara pagi terasa lebih dingin. Setelah sarapan, kami berpisah seperti orang-orang yang punya urusan masing-masing. Aku menuju lokasi meeting, dia ke tempat lain. Tidak ada pesan berlebihan, tidak ada perasaan ditinggal. Semua terasa seimbang. Terlalu seimbang untuk sesuatu yang seharusnya tidak berarti apa-apa. Meeting hari itu berjalan lebih singkat dari perkiraanku. Saat keluar ruangan, aku melihat ponsel dan mendapati pesan dari Raka yang dikirim beberapa menit sebelumnya. Isinya sederhana, menanyakan apakah aku sudah selesai. Aku membalas tanpa berpikir panjang. Jawabanku singkat, dan balasannya datang cepat. Kami sepakat bertemu untuk ngopi sebentar sebelum kembali ke urusan masing-masing. Kami duduk di sebuah kafe kecil tidak jauh dari hotel. Tempatnya biasa, bahkan cenderung sepi. Tidak ada suasana romantis, tidak ada musik yang terlalu keras. Justru itu yang membuatnya terasa wajar. 2 orang dewasa yang minum kopi setelah urusan kerja, tidak lebih. Tapi di sana, di antara cangkir kopi yang mulai dingin dan obrolan yang terus mengalir, aku menyadari sesuatu yang membuatku gelisah. Aku merasa nyaman. Bukan nyaman yang meledak-ledak, melainkan tenang. Perasaan yang selama ini jarang singgah dalam hidupku. Aku tidak harus menjadi siapapun. Aku tidak perlu menjelaskan diriku. Aku tahu ini tidak benar. Kesadaran itu ada, jelas dan tidak bisa dipungkiri. Tapi tidak ada sentuhan, tidak ada kata cinta, tidak ada janji apapun. Semua masih berada di wilayah abu-abu yang mudah dibela. Aku terus membenarkan diriku sendiri, berkali-kali dengan alasan yang terdengar masuk akal di kepalaku. Ini cuma teman ngobrol, ini cuma kebetulan, ini cuma karena kami sama-sama capek. Alasan-alasan itu kugunakan seperti perisai. Setiap kali ada rasa bersalah yang mencoba muncul, aku menekannya dengan logika. Aku mengatakan pada diriku bahwa aku masih tahu batas. Aku belum melakukan apa-apa yang melanggar. Sore menjelang malam, dan tanpa rencana jelas, kami kembali bertemu untuk makan malam. Tidak ada ajakan resmi, hanya pesan singkat yang berbunyi, lapar, dan jawabanku, sedikit. Kami memilih tempat makan sederhana dekat hotel. Tidak ada yang istimewa dari makanannya, tapi percakapannya membuat waktu berjalan lebih cepat. Kami tertawa. Aku menyadari tawaku terdengar lebih lepas daripada biasanya. Aku juga menyadari aku tidak memeriksa ponsel untuk melihat apakah ada pesan dari rumah. Kesadaran itu datang seperti tamparan kecil, tapi aku menepisnya.
Aku mengatakan pada diriku bahwa aku berhak merasa baik, meski hanya sebentar. Malam terakhir tiba, tanpa peringatan. Tidak ada tanda besar yang mengatakan bahwa ini akan menjadi titik balik. Kami berjalan kembali ke hotel dengan langkah pelan. Lorong terasa lebih sunyi dari malam sebelumnya. Lampu-lampu menyala redup, menciptakan bayangan panjang di karpet. Lift berhenti di lantai kami. Hanya kami berdua di dalamnya. Suasana yang sebelumnya ringan mendadak berubah. Tidak drastis, tapi terasa. Seperti udara yang tiba-tiba lebih berat. Aku bisa mendengar suara mesin lift, detak kecil yang biasanya tidak pernah kuperhatikan. Pintu lift terbuka. Kami melangkah keluar. Di depan kamar masing-masing, Raka berhenti. Aku juga berhenti, refleks. Jarak di antara kami tidak jauh, tapi tidak juga terlalu dekat. Cukup untuk membuatku sadar akan kehadirannya. Dia menatapku lebih lama dari biasanya. Tidak ada senyum kali ini. Wajahnya terlihat serius, tapi bukan tegang. Seperti seseorang yang sedang menimbang kata-kata. Aku nggak nyari masalah, Marni. Katanya pelan. Suaranya rendah, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Aku cuma merasa tenang sama kamu. Kalimat itu sederhana. Tidak ada rayuan. Tidak ada janji, tapi rasanya seperti membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Pintu yang selama ini kujaga dengan alasan dan penyangkalan. Aku tidak langsung menjawab. Dadaku terasa sesak. Ada bagian dalam diriku yang ingin mundur, ingin mengatakan cukup, ingin masuk ke kamar dan mengunci pintu. Tapi ada juga bagian lain yang sudah terlalu lama merasa sendirian, dan kini berdiri tepat di ambang keputusan. Aku tidak langsung masuk kamar. Kami berdiri di lorong itu lebih lama dari yang seharusnya. Tidak ada yang menyentuh, tidak ada yang memaksa. Justru itu yang membuatnya terasa lebih berbahaya. Pilihan ada sepenuhnya di tanganku. Akhirnya aku melangkah, bukan ke kamarku, bukan juga dengan tergesa. Langkah kecil tapi cukup untuk menghapus garis yang selama ini kuanggap tebal dan jelas. Malam itu, aku melanggar batas yang selama ini kupercaya tidak akan pernah kulewati. Tidak ada adegan dramatis, tidak ada kata-kata besar. Hanya dua orang dewasa yang sama-sama lelah dan memilih untuk berhenti melawan perasaan yang sudah terlalu lama ditahan. Aku tidak akan membenarkan apa yang terjadi. Aku juga tidak akan menyangkalnya. Yang ku tahu, saat itu aku sadar sepenuhnya. Dan justru itulah yang membuatnya lebih berat. Ketika akhirnya aku kembali ke kamarku menjelang dini hari, langkahku terasa berbeda. Kamar itu terasa asing, meski aku sudah menginap 2 malam di sana. Aku duduk di tepi ranjang, menatap koper yang belum sepenuhnya kubereskan. Ponselku tetap diam, tidak ada pesan dari rumah, tidak ada apa-apa. Aku berbaring tanpa mematikan lampu, mataku menatap langit-langit, tapi pikiranku tidak kemana-mana. Tidak ada rasa bangga, juga tidak ada rasa bahagia yang utuh. Yang ada hanya kesadaran pelan bahwa sesuatu dalam hidupku telah bergeser. Garis itu tidak menghilang sekaligus. Ia memudar sedikit demi sedikit, sampai akhirnya aku tidak lagi tahu di mana ia seharusnya berada. Dan malam itu, tanpa suara dan tanpa saksi, aku melangkah melewatinya. Aku pulang dengan wajah yang sama seperti biasanya. Senyum tipis yang sudah terlatih, nada suara yang terdengar normal, dan gerakan tubuh yang tidak menunjukkan apapun. Di bandara, aku berjalan seperti perempuan lain yang baru selesai perjalanan dinas. Menarik koper, memeriksa ponsel, lalu menunggu panggilan jemputan. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada yang berubah di luar. Di dalam, semuanya berantakan. Saat pintu rumah terbuka, aroma yang familiar langsung menyambut. Bau rumah yang selama ini kutinggali, yang seharusnya membuatku merasa aman. Suamiku ada di ruang tamu. Dia menoleh, tersenyum singkat, lalu bertanya bagaimana perjalananku. Pertanyaan standar. Aku menjawab seperlunya. Capek, tapi lancar. Dia mengangguk, lalu kembali ke aktivitasnya. Tidak ada pelukan, tidak ada tatapan lama, tidak ada jeda untuk benar-benar mendengar. Dan anehnya, dulu aku menganggap itu biasa. Hari-hari berikutnya berjalan seperti rutinitas lama. Bangun pagi, menyiapkan diri, berangkat kerja, pulang,
makan malam, lalu tidur. Semua berjalan di jalurnya. Tidak ada perubahan besar yang bisa dilihat orang lain. Tapi aku merasakannya di setiap celah kecil. Di sela-sela aktivitas yang dulu terasa datar, kini muncul rasa tidak tenang yang sulit dijelaskan. Aku menjadi lebih diam, bukan karena marah, bukan juga karena sedih yang meledak-ledak. Lebih seperti menahan sesuatu yang tidak tahu harus diletakkan di mana. Di kantor, aku sering melamun di depan layar komputer, membaca satu paragraf berulang kali tanpa benar-benar menyerap isinya. Rekan kerja beberapa kali menegur, bercanda bahwa aku terlihat lebih pendiam dari biasanya. Aku tertawa kecil dan mengiyakan. Tidak ada yang tahu. Di rumah, aku semakin jarang memulai percakapan. Suamiku tidak banyak bertanya, mungkin karena terbiasa dengan sikapku yang memang tidak terlalu ekspresif. Kami berjalan berdampingan, tapi masing-masing berada di pikirannya sendiri. Aku melihatnya duduk menonton televisi, dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti orang luar yang sedang berkunjung. Malam-malam menjadi waktu paling sulit. Saat lampu dimatikan dan suara rumah meredup, pikiranku justru semakin ramai. Aku memejamkan mata, tapi ingatan tentang lorong hotel itu muncul begitu saja. Bukan adegannya, bukan detail fisiknya, melainkan perasaan sebelum dan sesudahnya. Perasaan dilihat, perasaan dianggap ada. Raka sempat mengirim pesan. Pendek, sopan. Tidak ada kata-kata yang melampaui batas. Hanya menanyakan apakah aku sudah sampai dengan selamat. Pesan yang seharusnya bisa kuabaikan tanpa konsekuensi apapun. Aku membalas. Begitu terkirim, dadaku langsung terasa berat. Seperti baru saja melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan. Aku meletakkan ponsel, mencoba fokus pada hal lain. Tapi beberapa menit kemudian, ponsel itu berbunyi lagi. Balasan darinya. Tetap singkat, tetap aman. Aku membaca pesan itu berulang kali, lalu menyesal telah membuka pintu kecil yang seharusnya kututup rapat. Aku ingin berhenti. Aku ingin semuanya kembali ke titik sebelum perjalanan dinas itu. Tapi aku juga sadar, aku tidak benar-benar ingin kehilangan perasaan ringan yang sempat kurasakan. Aku membalas lagi. Siklus itu berulang. Balas, menyesal, lalu membalas lagi. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada rencana bertemu, tidak ada rayuan. Tapi justru itulah yang membuatnya berbahaya. Karena semuanya terlihat wajar, rasional, dan mudah dibenarkan. Aku tidak jatuh cinta. Aku tahu itu. Perasaanku pada Raka tidak seperti kisah romantis yang sering orang ceritakan. Tidak ada degup jantung berlebihan, tidak ada bayangan masa depan bersama. Yang ada hanyalah rasa terhubung, rasa bahwa ada seseorang di luar sana yang mengerti tanpa perlu penjelasan panjang. Dan di sanalah aku terjebak. Aku terjebak di rasa bersalah yang bercampur rindu. Rindu bukan pada orangnya, tapi pada perasaan yang muncul saat bersamanya. Perasaan menjadi diriku sendiri tanpa peran apapun. Perasaan bersalah karena aku tahu perasaan itu tidak seharusnya ku cari di luar rumah. Aku mulai mempertanyakan banyak hal. Bukan hanya tentang pernikahanku, tapi juga tentang diriku sendiri. Kapan terakhir kali aku benar-benar jujur pada apa yang kurasakan? Kapan terakhir kali aku merasa didengar tanpa harus meminta? Kapan terakhir kali aku merasa berharga bukan karena peranku sebagai istri, pekerja, atau anggota keluarga? Yang paling menyakitkan bukan ketakutan ketahuan. Aku tidak terlalu memikirkan itu. Aku cukup pandai menyembunyikan sesuatu, bahkan dari diriku sendiri. Yang paling menyakitkan adalah saat aku sadar bahwa aku sudah terlalu lama merasa sendirian sampai lupa bagaimana caranya menjaga diri sendiri.
Aku menyadari, aku tidak pernah benar-benar memperjuangkan kebahagiaanku dengan cara yang sehat. Aku memilih diam terlalu lama. Aku menumpuk rasa kecewa tanpa pernah mengeluarkannya. Aku membiarkan diriku larut dalam rutinitas, lalu kaget ketika merasa kosong. Kamar hotel itu hanya pemicu, bukan alasan. Kalau bukan kamar itu, mungkin akan ada pemicu lain. Percakapan dengan orang berbeda, perhatian kecil dari siapapun yang datang di saat aku rapuh. Aku mulai mengerti bahwa masalahnya bukan pada Raka, bukan pada kesalahan sistem hotel, bukan pada perjalanan dinas. Masalahnya ada padaku. Kesadaran itu tidak datang dengan lega. Justru sebaliknya, aku merasa semakin berat. Karena menyadari kesalahan sendiri berarti tidak bisa lagi sepenuhnya menyalahkan keadaan. Aku ada di sana. Aku memilih. Meski pilihannya kecil, dampaknya nyata. Aku mencoba menjaga jarak. Pesan dari Raka kubalas lebih lama. Kadang hanya dengan satu kata. Kadang tidak langsung. Dia tidak memaksa, tidak menuntut. Itu membuatku semakin sulit. Karena tidak ada konflik yang bisa kugunakan untuk alasan untuk berhenti. Di rumah, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini kulewatkan. Cara suamiku menghela nafas saat lelah, cara dia duduk diam ketika pikirannya penuh. Aku menyadari, mungkin dia juga merasa sendirian, tapi kami terlalu lama saling menunggu untuk memulai percakapan yang jujur. Beberapa kali aku ingin bicara, ingin berkata bahwa aku lelah, bahwa aku merasa jauh. Tapi setiap kali mulutku terbuka, kata-katanya tertahan. Aku takut merusak keseimbangan rapuh yang kami miliki. Ironisnya, aku sudah merusaknya dengan caraku sendiri. Malam-malam berikutnya aku sering duduk sendiri menatap layar ponsel tanpa benar-benar membaca apapun. Pesan-pesan dari Raka masih ada, tapi aku tidak lagi membukanya dengan perasaan yang sama. Sekarang ada beban di setiap huruf. Ada pengingat bahwa kenyamanan yang kurasakan datang dengan harga yang mahal. Aku mulai memahami sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kupikirkan. Kesepian tidak selalu datang karena kita benar-benar sendirian. Kadang ia muncul karena kita berhenti bicara, berhenti meminta, berhenti jujur. Dan ketika itu terjadi terlalu lama, satu sentuhan perhatian dari luar bisa terasa seperti penyelamat, padahal hanya cerminan dari apa yang kita abaikan. Aku tidak bangga dengan apa yang kulakukan. Aku juga tidak ingin membenarkannya. Bab ini bukan tentang romantisasi kesalahan. Ini tentang pengakuan yang terlambat, bahwa aku gagal menjaga diriku sendiri saat aku seharusnya paling membutuhkannya. Aku pulang dengan perasaan yang salah, bukan karena aku membawa rahasia, tapi karena aku membawa kesadaran bahwa ada bagian dalam hidupku yang kosong dan aku memilih cara yang keliru untuk mengisinya. Aku mengakhiri semuanya. Keputusan itu tidak datang dalam satu malam atau satu kejadian besar. Ia tumbuh pelan, dari kelelahan yang menumpuk, dari rasa bersalah yang tidak lagi bisa kutepis dengan alasan apapun. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada adegan dramatis. Hanya satu pagi ketika aku bangun dan menyadari bahwa aku sudah terlalu lama berbohong. Bukan pada orang lain, tapi pada diriku sendiri. Bukan karena ada yang tahu, tidak ada pesan mencurigakan yang terbaca orang lain, tidak ada tatapan curiga, tidak ada pertanyaan yang membuatku terpojok. Dari luar, hidupku masih terlihat sama. Istri yang bekerja, pulang tepat waktu, menjalani rutinitas, semua tampak rapi. Bukan juga karena drama, tidak ada pertengkaran dengan Raka, tidak ada tuntutan, tidak ada janji yang dilanggar. Karena memang sejak awal tidak pernah ada janji. Hubungan itu berjalan di wilayah abu-abu yang tenang, dan justru ketenangan itulah yang membuatku semakin sadar bahwa aku harus berhenti. Aku berhenti karena akhirnya aku jujur pada diriku sendiri. Suatu malam setelah hari yang panjang, aku duduk sendirian di ruang tamu. Suamiku sudah tidur lebih dulu.
Televisi menyala tanpa benar-benar kutonton. Ponsel ada di tanganku, dengan satu pesan dari Raka yang belum kubalas sejak sore. Isinya sederhana, menanyakan kabarku. Kalimat yang sopan, tidak menuntut, tidak juga menggoda. Aku menatap pesan itu lama, bukan karena aku bingung harus membalas apa, tapi karena aku akhirnya bertanya pada diriku sendiri, untuk apa aku membalasnya? Jawabannya tidak menyenangkan. Aku membalas selama ini bukan karena perlu, tapi karena ingin merasa diperhatikan. Aku membuka percakapan bukan karena ada hal penting, tapi karena aku takut kembali pada sunyi yang selama ini kupendam. Aku menyebutnya teman, kenyamanan, kebetulan. Padahal jika aku jujur, aku sedang lari. Lari dari percakapan yang seharusnya kulakukan di rumah. Lari dari rasa kecewa yang tidak pernah kuungkapkan. Lari dari tanggung jawab untuk menjaga diriku sendiri. Disitulah kesadaranku mulai utuh. Aku sadar satu hal yang pahit tapi penting. Kesalahan besar sering dimulai dari pembiaran kecil, dari kalimat yang tidak diucapkan, dari rasa lelah yang dibiarkan menumpuk, dari batas yang tidak dijaga karena terasa tidak penting. Tidak ada yang langsung bangun pagi dan memutuskan untuk mengkhianati, tapi banyak yang memilih diam terlalu lama sampai suatu hari mereka tidak lagi tahu kapan harus berhenti. Bukan kamar hotel yang salah, bukan nama yang tertukar. Semua itu hanya pemicu, bukan penyebab. Kalau bukan di kota itu, mungkin di tempat lain. Kalau bukan dengan orang itu, mungkin dengan orang berbeda. Aku tidak lagi bisa bersembunyi di balik kebetulan. Yang salah adalah aku yang memilih diam. Aku yang memilih nyaman sesaat ketika seharusnya menghadapi ketidaknyamanan yang lebih jujur. Aku yang memilih didengar oleh orang asing, alih-alih memperjuangkan untuk didengar di rumah sendiri. Aku yang lari dari masalah, lalu heran ketika masalah itu berubah bentuk dan menghantuiku. Malam itu aku menulis pesan panjang untuk Raka. Bukan pesan emosional, bukan juga penjelasan berbelit. Aku menulis dengan jujur dan tenang. Bahwa apapun yang terjadi di antara kami tidak bisa diteruskan. Bahwa aku menyadari aku salah arah. Bahwa aku perlu berhenti bukan karena dia buruk, tapi karena aku ingin bertanggung jawab pada hidupku sendiri. Aku tidak menunggu balasannya. Setelah pesan itu terkirim, aku mematikan ponsel dan meletakkannya jauh dari jangkauan. Tanganku gemetar, tapi ada rasa lega yang aneh di dadaku. Seperti akhirnya aku berhenti menahan napas. Beberapa hari pertama tidak mudah. Ada momen ketika aku hampir mengambil ponsel lagi. Ada dorongan untuk memastikan dia baik-baik saja. Ada rindu yang datang tiba-tiba. Bukan pada orangnya, tapi pada perasaan ringan yang pernah kurasakan. Tapi setiap kali itu muncul, aku mengingatkan diriku sendiri tentang harga yang harus dibayar jika aku kembali membuka pintu itu. Selingkuh tidak pernah menyelesaikan apapun. Ia hanya menunda luka lalu mengembalikannya dengan rasa bersalah yang lebih dalam. Aku merasakannya sendiri. Kenyamanan yang kuraih sebentar ternyata tidak mengisi kekosongan, hanya menutupinya. Dan ketika penutup itu diangkat, lubangnya terasa lebih besar. Langkah berikutnya jauh lebih menakutkan daripada mengakhiri komunikasi dengan Raka. Aku tahu aku tidak bisa berhenti di situ. Kalau aku benar-benar jujur, aku tidak hanya berhenti berhubungan dengannya, tapi juga berhenti berbohong di rumah. Aku butuh waktu berminggu-minggu sebelum akhirnya berani bicara. Bukan bicara tentang apa yang terjadi, tapi tentang apa yang kurasakan. Tentang lelah yang selama ini kupendam, tentang jarak yang semakin terasa, tentang kesepian yang tumbuh di tengah rutinitas. Percakapan itu tidak indah, tidak semua kata diterima dengan baik. Ada keheningan panjang, ada napas berat, ada rasa tidak nyaman yang nyaris membuatku mundur. Tapi pertama kalinya, aku tidak lari. Aku duduk di sana dan membiarkan semuanya keluar, meski suaraku beberapa kali bergetar. Aku tidak menyalahkan, aku juga tidak membenarkan diriku. Aku hanya jujur. Dan di sanalah aku belajar sesuatu yang tidak pernah kupelajari sebelumnya. Menjaga diri sendiri bukan berarti mencari pelarian. Kadang justru berarti berani tinggal dan menghadapi hal yang paling ingin kita hindari. Berani membuka percakapan yang berisiko, berani terlihat rapuh di tempat yang selama ini kita anggap aman tapi asing. Seandainya waktu bisa diulang, aku lebih memilih satu percakapan jujur di rumah daripada satu malam yang tidak pernah bisa kulupakan.
bukan karena malam itu penuh kebahagiaan, tapi karena ia meninggalkan jejak yang tidak mudah hilang. Jejak bahwa aku pernah memilih jalan pintas ketika seharusnya mengambil jalan yang lebih berat tapi benar. Cerita ini aku bagikan bukan untuk dibenarkan. Aku tidak ingin pembaca berkata bahwa apa yang kulakukan wajar atau bisa dimaklumi. Aku juga tidak menulis ini untuk mencari simpati. Aku menulis karena aku tahu, di luar sana mungkin ada perempuan lain yang sedang berada di titik awal yang sama denganku. Merasa sendirian, merasa tidak didengar, merasa lelah dan menganggap perhatian kecil dari luar sebagai penyelamat. Aku ingin mengatakan satu hal yang dulu tidak kukatakan pada diriku sendiri. Kesalahan kecil tidak pernah berhenti sendiri. Ia tumbuh ketika dibiarkan. Ia menguat ketika dibenarkan. Dan suatu hari, ia akan menuntut harga yang jauh lebih mahal daripada yang kita bayangkan. Aku adalah buktinya, dan aku tidak ingin ada Marni lain yang belajar dengan cara yang sama.